Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya Rabu 2 November 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami akan baca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Bimbing kami dalam setiap langkah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa serta yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Tema hari ini adalah hati yang jernih dan benar. Kama seroan pena lan katonganan. Amatilah ikan di dalam sungai yang mengalir. Ikan yang terbawa arus adalah tanda bahwa ikan tersebut mati atau menjelang mati karena mengejar makanan yang terbawa aliran air. Tanpa harus keluar dari air, ikan dapat bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian gerakannya sambil melawan arus. Yesus menyahabati orang berdosa, pemabuk, pezina, pelahap, pemungut cukai dengan tujuan melahirkan pertobatan. Yesus mengasihi perempuan pezina sambil mendidik dan menuntut perempuan itu agar tidak berbuat dosa lagi. Perikop ini menggambarkan Paulus yang tegas melarang orang Korintus bergaul dengan orang tertentu karena berbuat dosa melampaui batas, bahkan tidak malu memamerkan dosanya tanpa penyesalan. Paulus sangat prihatin karena orang yang sudah berdosa malah menyombongkan diri. Lebih mengejutkan lagi dan membuat Paulus cemas karena para tokoh atau pemimpin agama malah berdiam diri atau menolerir kebejatan warganya. Hubungan seksual pranikah harus ditentang karena kesucian pernikahan. Yesus sendiri memadankan pernikahan sebagai relasi Kristus dengan jemaat, sebagai mempelai. Karena itu penting sekali para pemimpin jemaah menentang kebiasaan pacaran generasi muda yang cenderung melanggar batas etika kesusilaan. Pemimpin jemaat dituntut agar jangan menjadi ragi, karena sedikit saja memberi toleransi justru akan merusak tatanan lebih luas. Dengan hati yang murni dan benar, gereja secara bersama dan bukan individu perlu mendidik umat berdasarkan firman Allah. Bahkan harus menghakimi bila warganya terlibat dosa serius, bejat, demi menjaga kemurnian gereja dan demi kesaksian pekerjaan kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami akan lakukan setiap hari di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.